Ya, Shalom children. Kita belajar lewat video kembali ya. Hari ini kita memulai dulu ya dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini ya Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin belajar. Berkati kami semuanya agar kami bisa mendapatkan kepintaran, pengetahuan yang baik, dan keterampilan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi anak yang pandai, taat ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Dan juga orang tua kami ya Tuhan Yesus, Engkau mau berkati dalam pekerjaannya, Engkau mau lancarkan dalam pekerjaannya dan aktivitas ya Tuhan Yesus. Engkau lindungi orang tua kami dan berikan kesehatan selalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, langsung kita buka bukunya halaman berapa? 160 ya? 160 ya? Oh, salah ya? Oke, kemarin kan ada matematika. Oke. Seratus 160. Oke, hari ini kita mau belajar tentang sumber energi alat transportasi. Sumber energi alternatif ya. Di sini kita bacakan ya. Kita bacakan dulu. Alat transportasi mendapatkan tenaga dari mesin yang dapat berjalan. Untuk dapat berjalan, mesin dapat bekerja karena mendapatkan sumber energi kimia dari bahan bakar. Pemanfaatan bahan bakar untuk kendaraan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pertama kali dibuat, mobil menggunakan mesin uap. Bahan bakar yang digunakan adalah batu bara. Batu bara dibakar untuk memanaskan ketel besar yang berisi air. Selanjutnya uap air dihasilkan untuk menggerakkan roda. Ya, kita bisa lihat nih mobil pertama nih ya. Ayo kita lanjutkan. Setelah era mesin uap berlalu, mobil memiliki mesin diesel sebagai penggantinya. Bahan bakar mesin diesel adalah solar. Solar dialirkan ke dalam mesin dan mengalami pembakaran sehingga dapat menggerakkan roda mobil. Setelah mesin diesel, muncullah mesin-mesin berbahan bakar bensin. Mesin bensin menghasilkan suara mesin dan tingkat polusi yang lebih rendah dibanding diesel. Ya, mungkin kalau sekarang bisa dilihat mobil-mobil yang punya minyak bahan bakarnya diesel itu pasti mengeluarkan asap yang lebih banyak dibanding bensin. Ya mungkin lihat deh bus kamu ya, bis-bis itu yang kebanyakan menggunakan mesin diesel, mesin solar ya, pasti kan asapnya lebih banyak tuh ya. Oke, kita lanjutkan. Kini teknologi transportasi semakin canggih. Saat ini mulai bermunculan mobil-mobil dengan sumber energi listrik. Di masa depan, sumber energi seperti gas hidrogen, alkohol, dan tenaga surya pun dapat digunakan. Semua bahan bakar tersebut diharapkan mampu menggantikan bahan bakar minyak yang terbukti mahal dan merusak lingkungan. Ya, di pelajaran kemarin-kemarin, selain di sini disebutkan mahal dan merusak lingkungan ya, bahan bakar fosil ya, itu kan juga tidak tergantikan ya. Makanya sekarang banyak ilmuwan peneliti menggunakan energi alternatif lain. Tadi contohnya listrik kan bisa diperbarui terus ya. Banyak sekali metode-metode atau bahan-bahan sumber energi listrik yang dapat digunakan ya, seperti contohnya untuk mengecas baterai itu bisa memakai listrik juga
bisa dihasilkan melalui mungkin angin ya, lalu apa namanya, aliran air itu kan bisa digunakan ya, banyak sekali ya. Oke, yuk sekarang kita jawab sama-sama. Jelaskan cara kerja alat mesin hingga dapat berjalan. Apa? Dengan menggunakan mesin. Dengan menggunakan mesin. Oke. Nah, di sini nomor 2. Apakah sumber energi untuk memanaskan air pada mesin uap? Apa? Dari bacaan kita tadi. Ya, batu bara. Ya, batu bara. Nah, gini. Sekarang lanjut. Nomor 3. Bagaimana perkembangan mobil mesin uap setelah mesin diesel ditemukan? Gimana? Ya. Eranya makin berganti ya. Ya digantikan ya, perkembangannya mulai hilang ya. Perkembangan mulai terus di atas saja ya. Nih nomor 3. Menghilang ya. Di sini kan ditanyakan mobil bermesin uap setelah mesin diesel ditemukan. Oke, sekarang nomor 4. Jelaskan kelebihan dan penggunaan bahan bakar bensin dibanding iya benar ya. Bensin dibanding solar. Apa? Ayo ya. Coba dicari. Ini di sini ya. Menghasilkan suara mesin dan tingkat polusi rendah. Ya. Oke. 4. Menghasilkan itu koma ya. Sorry. Suara mesin yang apa? Rendah ya. Ini disambung aja. Misalkan suara mesin dan tingkat polusi yang rendah, kecil ya. Oke, nomor 5. Sumber energi alternatif yang bisa digunakan di masa depan untuk mobil. Ya, ada listrik. Ya, listrik, lalu gas hidrogen, lalu alkohol, lalu tenaga surya. Iya, tenaga surya. Nah, tenaga surya ini juga bisa dipakai untuk mengisi baterai ya yang ada di dalam mobil. Jadi walaupun malam-malam kan sudah ada baterai, bisa digunakan ya, walaupun nggak ada matahari. Oke, ini kita skip. Nah, ini kirim GCR ya, kerjaan kalian. Dan kita bersama. Oke, kita lanjut.
Oke, di sini penggunaan bahan bakar yang berlebihan memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Meningkatnya polusi udara dapat akibat pembakaran bahan bakar minyak bukanlah masalah yang dapat kita kesampingkan. Tingkat polusi semakin meningkat, harus dicari jalan keluarnya. Oleh karena itu, mari kita galakkan gerakan penyelamatan lingkungan. Kita dapat mulai dari hal-hal yang sederhana. Salah satu contohnya adalah naik kendaraan umum atau mobil antar jemput sekolah. Ya, sikap ini tidak akan memberikan hasil jika hanya dilakukan oleh satu atau dua orang. Kita semua perlu melakukan bersama-sama. Ayo, coba kita bayangkan ada 10 murid pergi ke sekolah dengan 10 kendaraan pribadi. Polusinya pasti kan banyak, ya. Ya, kalau memang bisa naik kendaraan umum, ya di sini mungkin ada jemputan, pakai jemputan. Ya, kalau misalkan mau naik kendaraan umum, angkot, ya mungkin udah berani ya naik angkot, tapi cuman tetap hati-hati ya naik angkot. Oke ya. Oke, nah di sini kalian coba ya tulis pada buku PR-nya, nih cari tahu PR ya. Kamu tuliskan manfaat ke sekolah dengan mobil antar jemput sekolah. Ya mungkin kan ada yang nggak pakai jemputan sekolah. Coba yang tidak itu bayangkan bagaimana kamu menggunakan ke sekolah dengan jemputan sekolah atau naik angkot ya, atau naik transportasi umum. Kamu tulis apa manfaatnya ya. Apakah kita bisa menjadi mandiri? Kan bisa. Apakah juga kita bisa ikut mengurangi polusi udara? Udara benar. Ya. Polusinya kita bisa kurangi. Ya, tuliskan ya. Sebanyak-banyaknya yang kalian ketahui ya manfaatnya. Terus misalkan di dalam jemputan atau di dalam angkot, bisa nggak kita mempunyai relasi, kenalan, gitu ya. Oke, sekarang kita jawab sama-sama. Bangun lebih pagi untuk ikut mobil antar jemput sekolah. Ya memang harus bangun lebih pagi ya. Kita centang. Ya karena kan mobil antar jemput sekolah kan sudah ditentukan orang-orang yang dijemput. Yang paling jauh ya juga harus lebih pagi bangunnya karena mungkin dijemput duluan, lalu buat teman-teman yang lain juga. Lalu minta diantar ayah untuk pergi sekolah. Nah ini gimana? Ada kan? Kalau yang ada dicentang, kalau yang enggak diantar sama ayah atau ibu ya hilang ya. Mengajak teman-teman untuk bersepeda bila jarak sekolah dekat. Gimana? Sama seperti yang di atas. Kalau memang iya dicentang, kalau yang enggak ya disilang. Oke. Senang diantar dengan kendaraan karena ingin tampil mewah. Ini kayaknya enggak ya. Enggak boleh, ini namanya sombong juga, jadi enggak boleh. Kita silang. Nah, bepergian dengan kendaraan hanya bila ada kepentingan. Ya pastinya ya untuk mengurangi polusi udara juga. Ya. Yuk, sekarang kita belajar matematika mengenai keliling juga. Ya, di sini ada bangun datar. Ya, di sini ada sandaran kursi. Ya, panjangnya 150 cm dan lebarnya 40 cm. Ya, di sini
Ya, di sini ada dua panjang. Ini panjang ya. Ingat ya. Ini juga panjang. Oke. Ya. Lalu di sini ada dua lebar juga. Nah, ya. Ini kan persegi. Ini lebar. Ya, besar L ya. Ini juga lebar L. Ya. Jadi rumusnya kalian pasti sudah tahu ya. Jadi keliling ya sama dengan panjang. Ya, misalnya itu P ya, ditambah P ditambah L ditambah L. Ya, masing-masing ada ukurannya. Ya, mungkin panjang sama panjang ini sama. Kalau persegi ya, panjang. Lebar sama lebar. Jadi 150 ditambah 40 nih ya. Ditambah 150 ditambah 40. Ya, ini hitungannya 380 ya. Oke, nah sekarang lihat di bawahnya itu ada segitiga, segitiga siku-siku. Ya. Masing-masing sisinya ada ukurannya. Panjang siku-siku nih ya, yang digunakan Edo. Oke, yang pertama ini kita coba biar memudahkan kita tulis sudutnya A, B, C. Ya, sudut A apa sudut? Sisi AB 12, kita terus ini 12. Ya, sudut BC 13, kita tulis 13 ditambah ya. Lalu ditambah lagi 5 cm sudut CA. Ya, sudut CA. Oke. Kita tambahkan saja jadinya ya. Jadi 30 hasilnya. Mudah ya. Ini mudah. Cuman hitung-hitungannya juga harus teliti ya. Coba nih sekarang kita kerjakan yuk. Oke. Misal kasih contoh satu ya. Oke, sebuah pintu berbentuk persegi panjang. Ukuran pintu lebarnya 80, panjangnya 120. Coba kita gambarkan dulu di sini. Set. Oke. Di sini berapa? Lebarnya, panjangnya 120. Oke. Ini 80 lebarnya ya. Ini cm ya. cm. Ini juga cm. Yuk, jadi kita jawab. Sini diket panjang 120, 120, lebar 80. Lalu ditanya ya, ditanya keliling. Oke, jawab ya. Keliling sama dengan tadi yang persegi panjang, kan ditambahin aja ya. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar ya, sama dengan, ini jangan sama dengan deh, titik 2, ini titik 2, ini titik 2. Oke. Keliling sama dengan, jadi 120 ditambah 80 ya, ditambah 120 ditambah 80. Berapa hasilnya ya? Salah. Berapa hasilnya? 400 ya? 400, jangan lupa satuannya cm. Ya, lalu bisa digambar dulu. Ya.
Di sini juga nih. Oke, kita gambar. Di sini ada kaca jendela bentuknya persegi panjang. Nah, panjangnya 23. Lebarnya nggak ada di sini ya. Berarti persegi dia. Sorry, ini berarti persegi. Isinya sama semua diketahui. Nah, persegi. Diketahui jadi hanya satu sisinya. Ini persegi sama sisinya ya, jadi persegi. Salah. Salah. 23 ya. Ini 23. Oh, ya 23. Oke, centimeter ya di sini ya, cm. Nah, sekarang coba diketahui ya, panjang 23 cm. Tanya keliling. Berapa? Jawab. Ya, keliling persegi. Ini sisinya kan sama semua, ya. Sisinya sama semua. Ya. 23 ditambah 23 ditambah 23 ditambah 23 ya, sama. Atau bisa kita tulis nih, Mister di sini ya. Bawahnya boleh deh. Oke, sebentar, Mister tulis di sini deh. Ya. Atau bisa ditulis seperti ini. Ini ya. 4 kali 23. Ya. Nih, bisa kita tulis seperti ini ya. 4 kali 23. Oke. Sama dengan berapa? Berapa? Sama dengan 92. Benar nggak 92? Jangan lupa sentimeter. Ya. Oke, yang nomor 3. Saya bilang nggak sebelum. Nggak kelihatan. Bentar ya. Oke, yang nomor 3 dan 4 ya. Ini bisa kasih PR aja. Kalian hitung sendiri. Ya. Dilihat bentuk bangun datarnya. Oke ya. Nah, di sini lihat nomor 4 nih, ya. Di sini segitiga loh ya, panjang sisi-sisinya berbeda. Berarti segitiga siku-siku ya. Apa sama kaki? Sorry, sama kaki. Ya, sama kaki ini sama. Set. Ini 90 ya. Ini 90. Ini 45. Kalian hitung. Oke, ini buat tugas ya. PR R. Oke.
Oke, yang ayo jawab halaman 161 itu kirim GCR ya. Oke. Oke, nanti kalian percakapan hidup ya, kalian centang menurut kalian ya. Kemudian nih refleksi kalian baca juga ya, begitu juga rangkuman dan kamus mini. Kembali lagi untuk menambah pembenaran kata kita. Oke, ini juga PR. PR ya. PR. Ya, tugas proyek nggak usah. Oke, pelajaran kita sampai di sini ya. Buku G habis ya. Untuk selanjutnya nanti siapkan buku H ya. Oke, ya sekian pembelajaran dari Mister. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pelajaran kami Tuhan Yesus. Lalu kami akan melanjutkan pelajaran kami dengan mengerjakan tugas-tugas ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya Engkau yang menjadi Raja kami. Penuh kasih ya Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, sekian pembelajaran besar. Tuhan Yesus berkati. Dah.